Halo chess friend. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk memencet tombol like, komen, dan subscribe channel Indonesia Chess Today. Kita akan mengulas partai bersejarah di babak ke-6 Norway Chess 2025, antara juara dunia, Gukesh Domaraju, melawan pecatur nomor 1 dunia, Magnus Carlsen. Gukesh memegang buah putih, Magnus buah hitam. Putih memulai dengan pion E4, hitam pion E5. Putih kuda F3, hitam kuda C6. Gajah putih ke petak B5, Gukesh memainkan pembukaan Ruy Lopez. Magnus menjawab kuda F6, pertahanan Berlin. Putih D3, hitam gajah C5. Setelah putih mendorong pion C3, hitam rokade, disusul putih rokade. Magnus mendorong pion D6, Gukesh mendorong pion H3, mencegah langkah gajah hitam ke petak G4. Hitam mendorong pion A6 mengganggu gajah putih di petak B5. Setelah gajah putih ke A4, hitam mendorong pion H6. Putih menggeser benteng ke E1, mencoba mengontrol lajur E, hitam mendorong pion B5, kembali mengganggu gajah putih di petak A4. Setelah putih memainkan gajah C2, hitam memundurkan gajah ke B6. Kuda B putih melompat ke petak D2, kemudian kuda hitam melompat ke E7. Setelah putih mendorong pion A4, hitam menggeser benteng ke B8. Putih memajukan pion D4, hitam menjawab kuda G6. Kuda putih ke F1, hitam kembali mendorong pion C5. Kuda putih melompat ke G3, kemudian pion C hitam makan pion D4, putih balas memakan. Selanjutnya pion hitam makan pion A4, gajah putih balas memakan pion A4. Gajah hitam ke B7, putih menutupnya dengan pion D5, kemudian hitam mendorong pion A5. Gukesh mengajak pertukaran gajah gelap E3. Magnus melangkahkan gajah C8. Putih mendorong pion B3, gajah hitam memakan gajah putih di petak E3. Benteng putih balas memakan gajah E3, kemudian kuda hitam masuk ke petak F4. Giliran gajah putih masuk ke petak C6, dijawab hitam benteng B4. Sampai di langkah ke-22, analisis engine menunjukkan posisi masih imbang. Selanjutnya Gukesh melangkahkan menteri ke C2, langkah ini dipertanyakan dan hitam mulai unggul posisi. Magnus mendorong pion G6. Raja putih bergeser ke H1, dijawab hitam gajah A6. Menteri putih ke A2, lagi-lagi langkah ini dipertanyakan. Hitam menemukan langkah terbaik gajah D3. Kuda putih ke D2, hitam mendorong pion H5, juga langkah terbaik. Menteri putih memakan pion A5, mengajak pertukaran, yang langsung diterima hitam dengan menteri makan menteri di petak A5. Setelah benteng Gukesh makan menteri hitam A5, Magnus kembali mendorong pion H4, lagi-lagi merupakan langkah terbaik. Benteng putih ke A4, mengajak pertukaran. Hitam menjawab dengan langkah terbaik benteng F ke B8, memberikan support. Benteng putih mundur ke A2, dijawab hitam dengan raja G7. Benteng putih kembali bergerak ke A7, mencoba menekan raja hitam. Benteng hitam masuk ke petak D4. Kuda putih melompat ke F3, mengancam benteng hitam. Hitam memakan kuda G3. Setelah putih makan pion G3, kuda hitam makan pion H3. Selanjutnya pion putih makan kuda H3, diikuti gajah hitam makan pion E4, sekaligus melakukan pin terhadap kuda putih di F3. Raja putih menghindar ke H2, benteng hitam ke D1. Putih mendorong pion G4, gajah hitam makan pion D5. Putih balas makan gajah D5, dijawab kuda hitam dengan memakan balik, sekaligus mengancam benteng putih. Gukesh menjalani benteng E2, Magnus memainkan kuda F4, kembali mengancam benteng putih. Setelah benteng putih ke C2,
Raja hitam bergerak ke F6. Putih mendorong pion H3, Raja hitam bergeser ke E6. Kuda putih melompat ke G5, skak. Raja hitam melakukan langkah terbaik ke petak D5. Benteng putih ke A5, skak. Raja hitam menghindar ke D4. Benteng putih kembali skak, Raja hitam ke petak D3. Benteng putih ke F2, hitam mendorong pion F6. Langkah ini dipertanyakan dan keunggulan hitam berkurang. Benteng putih ke F3, skak. Raja hitam ke E2. Benteng putih ke A2, skak. Benteng hitam ke D2 melindungi rajanya. Benteng putih makan benteng hitam D2, dibalas raja dengan memakan balik. Kuda putih melompat ke E4, skak. Raja hitam ke E2. Raja putih ke G3, hitam mendorong pion D5, kuda putih makan pion F6, benteng hitam ke F8. Gukes menemukan langkah terbaik benteng F2, skak. Magnus juga menjawab dengan langkah terbaik Raja E1. Kuda putih ke D7, mengancam benteng dan pion sekaligus. Di luar dugaan, pada langkah kedua, Magnus melakukan langkah blunder dengan kuda ke petak E2, skak. Melihat peluang kemenangan, Gukes menghukum Magnus dengan benteng memakan kuda E2, skak. Setelah Raja hitam makan benteng E2, kuda putih memakan benteng F8. Kini Gukes unggul materi. Hitam mendorong pion D4, mencoba peluang promosi. Putih memainkan kuda E6. Hitam terus mendorong pion D3. Gukes terus memainkan kuda C5, mencegat pion hitam promosi. Raja hitam ke E3, kemudian Gukes menemukan langkah terbaik kuda A4. Magnus kembali mendorong pion E4. Giliran Gukes mendorong pion H5 untuk melakukan promosi. Pion hitam memakan pion H5, pion putih balas memakan pion H5. Hitam mendorong Raja D2, putih menjawab kuda B2. Magnus mendorong pion E3, Gukes kembali menemukan langkah terbaik kuda C4, ska untuk memainkan tempo. Setelah Gukes memainkan langkah pamungkas Raja F4, Magnus menyerah. Hasil ini merupakan kemenangan pertama Gukes atas Magnus di pertandingan catur klasik. Dengan kesal, Magnus menggebrak meja. Tampaknya dia kecewa lantaran posisinya sudah unggul sejak awal permainan. Gara-gara blunder kuda di langkah ke-52, dominasi Magnus langsung runtuh dan Gukes menghukumnya di endgame. Salam Chess Today, salam persaudaraan.